Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam podcast Journey Wealth. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mitos tentang dunia keuangan pribadi. Sebelumnya sudah pernah ditayangkan bahwa ada beberapa mitos dalam dunia keuangan pribadi yang sebagian orang mempercayai hal itu. Untuk part yang pertama, sudah saya taruh linknya di kolom deskripsi. Jadi, dalam kesempatan kali ini, saya akan membicarakan untuk part yang kedua. Nah, sebelum lanjut, pastikan teman-teman untuk menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat menikmati konten-konten menarik seputar dunia keuangan pribadi. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Mitos yang akan dibahas dalam episode kali ini, yang pertama adalah mitos bahwa hanya orang kaya yang butuh perencana keuangan. Dalam hal ini, bisa saya katakan tidak 100% benar. Jadi, memang secara kasat mata terlihat diperlukan perencana keuangan untuk tingkatan tertentu. Mengapa demikian? Karena dari sudut pandang saya pribadi sebagai seorang yang bisa dikatakan tidak terlalu tinggi dalam hal kasta keuangan, ya kurang lebih menengah, bahkan cenderung menengah. Ya menengah saja sebenarnya. Kelas menengah. Itu untuk bisa memiliki seorang perencana keuangan itu perlu biaya, perlu dana untuk bisa menyewa seorang financial planner atau perencana keuangan. Nah, di sini saya ingin menekankan bahwa perencana keuangan itu memang dibutuhkan. Tapi tidak hanya untuk satu golongan saja, tidak hanya untuk orang kaya saja. Untuk misalnya di kelas menengah, it's okay, tetap butuh kok perencana keuangan. Ya mungkin ada beberapa orang yang menganggap bahwa ia bisa mengatur keuangannya sendiri, atau mengatur keuangan keluarganya sendiri. Itu tidak masalah. Yang paling penting adalah bahwa seorang perencana keuangan itu tidak hanya dibutuhkan oleh orang-orang kaya saja. Sebenarnya memang terbuka untuk semua orang. Hanya saja, kembali lagi, tidak semua orang bisa untuk membayar biaya jasa perencana keuangan. Nah, jadi kalau dari sudut pandang saya, itu mungkin dari kelas menengah sudah bisa lah untuk menggunakan jasa dari perencana keuangan. Nah, perencana keuangan ini sebenarnya kan bertujuan untuk membantu siapapun untuk merencanakan masa depan keuangan lebih baik. Nah, secara fungsinya sudah tentu ini memberikan bantuan sebenarnya. Tentunya tidak semua orang benar-benar paham gitu bagaimana menggunakan anggaran, melakukan budgeting, mengatur pengeluaran, bagaimana untuk bisa merencanakan dana pendidikan anak. Mungkin tidak semua orang bisa untuk melakukan hal tersebut, makanya perlulah perencana keuangan. Nah, tapi balik lagi, bahwa perencana keuangan itu tidak hanya untuk satu golongan tertentu. Tidak hanya untuk orang kaya, orang yang punya penghasilan sangat tinggi. Enggak. Tapi dari kelas menengah pun itu sebenarnya juga bisa menggunakan jasa dari perencana keuangan. Nah, untuk yang kelas bawah, mungkin yang tingkat ekonominya tidak begitu baik, ya tentunya ada prioritas yang lebih penting dibandingkan perencana keuangan. Nah, jadi balik lagi, sebenarnya kepada prioritas dari masing-masing. Mungkin ada yang prioritasnya
lebih baik mencukupi kebutuhan keluarga. Ya, it's okay, nggak masalah. Karena ya berdasarkan keuangan diri, keuangan keluarga, ya memang tidak memungkinkan untuk bisa menyewa atau menggunakan jasa perencana keuangan. Ya, itu tidak masalah. Yang paling penting adalah ketika misalnya memang dibutuhkan, yaitu kita bisa menggunakan jasa dari perencana keuangan. Tidak hanya dari satu golongan tertentu, tidak hanya orang kaya saja menggunakan, siapapun bisa menggunakannya. Yang paling penting adalah tentunya biayanya. Kita bisa bayar, dan ketika kita sudah membayar jasa perencana keuangan, kita bisa mengatur keuangan kita supaya bisa lebih baik. Itu adalah mitos yang pertama. Kemudian mitos kedua, yaitu uang membuat Anda bahagia. Nah, ini adalah satu topik yang sampai saat ini sering diperdebatkan. Bagaimana uang membuat Anda bahagia? Di sini seakan-akan ada korelasi bahwa uang sama dengan kebahagiaan. Padahal tidak sepenuhnya benar. Mengapa demikian? Karena ini opini saya pribadi ya. Uang itu bisa menyelesaikan permasalahan mengenai keuangan. Permasalahan-permasalahan yang memang membutuhkan uang. Contohnya ketika kita harus membeli barang kebutuhan sehari-hari, mungkin kita butuh uang untuk menggunakan transportasi umum, atau untuk keperluan-keperluan lain seperti membayar tagihan, ya tentunya itu memerlukan uang. Tapi definisi kebahagiaan itu tidak sependek dengan adanya uang. Mungkin oke lah, ketika kita misalnya liburan misalnya ke Bali, atau ke Raja Ampat, atau kemanapun lah, itu tentunya kita pasti perlu uang untuk berlibur, menyewa hotel, menyewa kendaraan, pergi ke tempat wisatanya, tentunya itu perlu uang. Tapi apakah itu konotasinya bahwa uang membuat Anda bahagia? Saya rasa enggak. Kalau misalnya ada rasa cukup, ya tentunya bisa saya katakan setiap orang bisa bahagia dengan caranya masing-masing. Nggak harus dengan uang yang banyak, bisa saja dengan ya mungkin setiap kali di pagi hari bisa berjalan-jalan santai. Itu mungkin kedengarannya sederhana, tapi ada orang-orang yang bahagia bisa melakukan hal itu. Karena pada faktanya ada sebagian orang yang tidak bisa melakukan hal itu. Jalan-jalan di pagi hari, berolahraga, nikmati pemandangan sekitar, yaitu kan tidak harus menggunakan uang yang jumlahnya besar. Nah, tentunya uang ini saya lebih menekankannya sebagai suatu alat yang memfasilitasi kenyamanan dan keamanan secara finansial. Nah, ketika kita menggunakan alat tersebut dengan baik, ya kita bisa mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan. Ya, balik lagi misalnya uang untuk dana pendidikan anak atau uang untuk dana pensiun, ya itu adalah alat yang digunakan untuk mencapai keamanan secara finansial. Tapi untuk korelasinya terhadap bahagia, ya itu kembali lagi kepada persepsi dari setiap orang. Belum tentu persepsi saya tentang bahagia sama dengan persepsi teman-teman yang mendengarkan. Misalnya, saya merasa cukup senang, cukup happy, cukup bahagia, ya menjalani hidup dengan ya saya bisa membaca buku setiap pagi, kemudian bisa berolahraga. Belum tentu teman-teman merasa itu suatu hal yang membahagiakan atau menyenangkan. Mungkin teman-teman bisa aja, oh saya rasa senang kalau saya bisa berlibur ke sini, atau saya bisa pergi ke sana, atau misalnya saya membeli barang-barang tertentu.
ya itu tidak masalah karena persepsi setiap orang berbeda mengenai bahagia, mengenai kesenangan. Tapi yang paling pasti adalah uang itu tidak bisa sepenuhnya dikorelasikan terhadap kebahagiaan. Uang itu adalah alat yang digunakan untuk memfasilitasi bagi kenyamanan dan keamanan secara finansial. Itu yang paling tepat. Kemudian bahas ke mitos berikutnya. Mitos ketiga, yaitu investasi selalu menghasilkan keuntungan. Nah, di episode sebelumnya atau di part pertama, itu saya menekankan adanya satu mitos, yaitu investasi selalu berisiko tinggi. Nah, di sini sebenarnya adalah satu kelanjutannya, yaitu mitos bahwa investasi selalu menghasilkan keuntungan. Karena sebelumnya sudah memiliki risiko yang tinggi, berarti sudah pasti keuntungannya itu tinggi dong. Nah, ini sebenarnya bukan logika, tapi ini adalah mitos yang dibikin logis. Jadi, yang sering kali kita dengar itu kan high risk, high return. Jadi, risiko tinggi, keuntungan tinggi. Padahal yang benar high risk, potential return high. Jadi potensinya yang tinggi, bukan keuntungan itu sendiri. Keuntungan kita belum tahu apakah akan bisa tinggi atau enggak, kita tidak tahu. Karena namanya investasi, kita perlu satu jangka waktu tertentu. Mungkin untuk yang para trader mungkin 1 hari, atau misalnya 1 minggu, 1 bulan, atau untuk misalnya bagi para investor mungkin bisa jangka waktu 5 tahun, 10 tahun. Ya itu tidak ada yang tahu bagaimana keuntungannya. Bisa aja naik, bisa aja turun. Dan ini tidak hanya berlaku untuk saham saja, properti pun juga demikian. Ada market crash dalam properti, kemudian juga ketika obligasi mungkin bunganya mengalami penurunan, jadi tidak menarik lagi, orang lebih baik berpindah dari obligasi. Ya tentunya itu kan sebenarnya menunjukkan dari instrumen investasi sendiri itu beresiko, volatil, naik turun. Tidak ada yang tahu seberapa besar keuntungan yang bisa didapatkan, dan tidak selalu menghasilkan keuntungan. Saya bisa mungkin kasih satu contoh lah. Ada misalnya satu orang, mungkin dia mempersiapkan dana pensiun dengan berinvestasi di saham. Oke lah, dia udah berinvestasi selama kurang lebih 10 tahun. Nah, itu tentunya kita tidak akan tahu apa yang terjadi selama 10 tahun itu. Nah, singkat cerita, akhirnya 10 tahun lewat, tiba-tiba di tahun ke-10, saat akhirnya dia seharusnya bisa untuk pensiun, tiba-tiba bursa saham jatuh. Nah, ini adalah satu, ya bisa dibilang bencana lah. Kenapa? Karena udah mempersiapkan untuk masa pensiun. Jadi seharusnya ketika pensiun, dana yang harusnya sudah bertumbuhnya misalnya diproyeksikan 20% per tahun kurang lebih, secara udah menghitung volatil ya, tapi tiba-tiba pada tahun ke-10 terjadi market crash, di mana bursa saham jatuh. Itu ya mengakibatkan secara aspek psikologis sangat terganggu pastinya. Investasi yang harusnya memberikan keuntungan, ternyata malah rungkat istilahnya. Malah boncos. Malah akhirnya rugi. Sudah 10 tahun menyisihkan uang, berinvestasi secara rutin, ternyata hasilnya begitu. Atau mungkin satu perusahaan yang dia investasikan misalnya tiba-tiba bangkrut. Jadi akhirnya harus delisting. Itu ya jadinya sebuah kerugian.
Nah, kita tidak akan tahu seberapa besar keuntungan yang kita bisa dapatkan, bahkan bisa saja kita malah mengalami kerugian. Tapi yang paling penting adalah bahwa investasi itu pasti selalu melibatkan risiko. Oleh karena itu, perlunya untuk mencermati setiap instrumen investasi. Bagi teman-teman yang menganggap bahwa investasi itu selalu cuan, selalu mendapatkan keuntungan, coba dipikirkan lagi. Apakah memang seperti itu? Atau mungkin teman-teman bisa mempelajari terlebih dahulu instrumen investasi mana yang lebih cocok, instrumen investasi mana yang memang sesuai dengan profil risiko dari teman-teman. Kalau misalnya memang teman-teman menganggap, oh, jangka waktu untuk berinvestasi saya cukup lama, 20-30 tahun, ya it's okay, tidak masalah. Yang paling penting adalah bisa juga untuk mendiversifikasi. Nah, itu adalah salah satu kunci atau salah satu cara untuk bisa meminimalisir dari risiko. Tapi balik lagi, tentunya teman-teman perlu untuk mempelajari instrumen investasi tersebut. Tahu ya, kalau misalnya masih merasa kesulitan, bisa berkonsultasi ke penasihat keuangan untuk financial advisor atau financial planner. Kemudian mitos yang keempat, yaitu mitos bahwa menabung itu tidak penting. Nah, ini kalau bagi saya jadi teringat itu kalau misalnya seringkali mungkin di Instagram Reels atau di FYP TikTok itu kan sering kali banyak video-video pendek yang menunjukin bahwa ya menabung itu ya ngapain, kita bisa lagi masih muda ya kita bisa langsung all in aja, kita investasi aja semuanya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Ya kalau misalnya saya pribadi, menabung itu ya sebenarnya ada dua sudut pandang. Satu sisi, sudut pandang yang mengatakan bahwa memang kalau menabung itu tidak akan bisa untuk mengalahkan inflasi. Justru uang yang kita tabung itu akan semakin digerogoti oleh inflasi. Itu benar, karena secara faktanya bahwa menabung ketika kita menaruh uang di bank, bunga yang kita dapatkan itu kan kecil, tidak sebanding dengan kenaikan harga atau inflasi yang terjadi dalam ekonomi, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi di sisi lain, menabung itu diperlukan untuk tujuan-tujuan tertentu. Contohnya mungkin untuk dana darurat, untuk mungkin dana cadangan, kalau misalnya terjadi hal apapun. Nah, itu adalah satu bentuk atau fungsi dari menabung itu sendiri. Ya mungkin nggak semua orang memiliki kebutuhan akan adanya dana darurat. Ya, tapi tidak semua orang juga berada dalam kondisi finansial yang demikian. Mungkin ada yang secara dalam berkeluarga, mungkin yang mencari nafkah itu hanya sang suami saja. Ya tentunya kan perlu dana darurat, persiapan. Kalau misalnya amit-amit, misalnya si suami ini terjadi kecelakaan atau mungkin terjadi PHK, tidak ada yang tahu. Tapi tetap perlu adanya dana darurat. Perlunya adanya tabungan untuk misalnya menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi, yaitu adalah fungsi dari tabungan itu sendiri. Makanya, kalau misalnya dari sudut pandang saya, kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kebutuhan si A dengan si B pasti berbeda. Kebutuhan saya dengan teman-teman pasti berbeda. Nah, makanya kalau dari apa yang
saya pelajari, dari apa yang sudah saya tekuni sampai saat ini, ya menabung itu lebih ke arah penting untuk tahap tertentu, yaitu sampai bisa mendapatkan atau mencapai batas tertentu, yaitu seberapa banyak dana darurat yang ingin dipersiapkan oleh setiap dari kita, baik saya atau teman-teman. Itulah tujuan atau fungsi dari menabung. Jadi menabung itu penting, tapi sampai di tahap tertentu. Itu yang bisa saya simpulkan. Kemudian mitos yang kelima, atau yang terakhir untuk episode kali ini, yaitu mitos bahwa semua orang harus punya kartu kredit. Ini sebenarnya lebih mengarah pada bukan mitos sih sebenarnya. Karena pada faktanya penetrasi kartu kredit di Indonesia itu cukup rendah. Nggak banyak orang yang punya kartu kredit. Jadi kartu kredit itu juga nggak semua orang bisa qualified gitu untuk memiliki kartu kredit. Ya tentunya pertama harus punya tabungan dulu di bank tertentu. Misalnya saya menabung di bank A. Nah, kemudian saya mengajukan untuk pembuatan kartu kredit. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau misalnya saya nggak punya tabungan di bank tersebut, ya saya nggak akan bisa memiliki kartu kredit. Nah, tapi lebih cenderungnya untuk di Indonesia kan banyakkan adanya pay letter atau pinjol. Nah, ini yang sebenarnya yang justru lebih berbahaya. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya kartu kredit kan itu ada penilaian risiko dari bank. Sementara untuk pay letter sama pinjol itu tidak ada. Apalagi untuk menggunakan pay letter dan pinjol itu jauh lebih mudah dibandingkan mengajukan kartu kredit dari bank. Nah, untuk pinjol, untuk pay letter ini sangat dipengaruhi oleh spending yang kita lakukan. Nah, saya secara pribadi memang tidak terlalu menyukai mengenai kartu kredit, mengenai pinjol, mengenai pay letter. Bukan berarti saya anti, tapi menurut opini saya, kalau misalnya berkaitan dengan spending, ya saya akan spending sesuai dengan kemampuan saya daripada saya berutang. Tapi balik lagi, setiap orang itu berbeda. Nah, yang paling harus diperhatikan adalah bahwa ketika misalnya menggunakan pay letter, menggunakan pinjol, kita harus memperhatikan pembayaran, jangka waktunya, besaran yang kita harus bayarkan, dan kemampuan dari kita untuk melunasinya. Ya kalau misalnya kita banyak sekali kasus sebenarnya, kita misalnya si A, dia mengajukan pinjaman online ke aplikasi tertentu. Nah, seringkali ketika dia sudah dapat pinjaman, kemudian dia dia menggunakan uangnya, lalu kemudian dia tidak bisa membayarnya, akhirnya dia kabur. Nah, itu kan sebenarnya satu sisi bagi perusahaan pinjol tersebut itu kan sebenarnya sebuah kerugian. Nah kan ya secara usaha, secara berbisnis itu kan berarti dia ada istilahnya non-performing loan atau NPL, jadi kredit macet. Nah, di sisi lainnya sebagai yang peminjam itu sudah pasti dia masuk ke dalam daftar hitam dari BI Checking. Nah, atau istilah saat ini adalah yang SLIK, yang dimana dia tujuannya sebenarnya sama untuk mengetahui kualitas kredit score lah, atau nilai kredit dari
kita. Nah, yang menjadi permasalahan yang perlu untuk diperhatikan yaitu ketika misalnya kita akhirnya tidak sanggup bayar, ya akhirnya kita masuk ke dalam daftar hitam BI checking dan kita nggak bisa ambil pinjaman lagi, pinjaman dari manapun. Selama dalam BI checking tersebut itu masih berada dalam daftar hitam, selama kita belum melunasi pembayaran. Nah, ini kan mengakibatkan kesulitan finansial di kemudian hari. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya dari opini saya, dari sudut pandang saya, ya lebih baik kita mengatur ulang bagaimana spending kita, mengenai bagaimana kita merencanakan keuangan kita. Ya tentunya kita tidak harus menggunakan kartu kredit, menggunakan paylater, menggunakan pinjol. Yaitu hanya ketika saat kita ya benar-benar kondisi terdesak, kondisi yang dimana memang kita membutuhkannya. Tapi selebihnya ya tidak harus memiliki kartu kredit atau harus menggunakan pinjol, menggunakan paylater. Ya tidak harus menggunakan ke semua instrumen tersebut. Yang paling penting adalah pastikan bahwa teman-teman bisa memiliki kemampuan finansial yang baik untuk bisa ketika misalnya mengambil kartu kredit, menggunakannya, bisa membayarnya. Itu ya yang paling penting. Oke, jadi sampai sini dulu untuk part yang kedua mengenai mitos tentang keuangan pribadi. Bagi teman-teman yang memiliki pandangan atau pendapat atau komentar, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan podcast Journey World, dan sampai jumpa di episode berikutnya.